Hai semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam episode ini yang akan menjelajahi gambaran umum dan pelestarian situs Trowulan, salah satu peninggalan bersejarah yang tak ternilai di Indonesia. Selain itu, kami juga akan membahas kode etik yang harus diikuti oleh seorang arkeolog dalam menjalankan tugasnya. Saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh dua teman yang spesial yang akan berbagi pengetahuan mereka, yaitu Cyril Sande Sulaiman dan Gali Andis Prasetya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cyril Sande Sulaiman. Saya mahasiswa Arkeologi Universitas Indonesia Angkatan 2021. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Gali Andis Prasetya dari mahasiswa Arkeologi Universitas Indonesia Angkatan 2021. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di sini. Jadi situs Trowulan merupakan salah satu situs peninggalan kerajaan Majapahit yang mempunyai potensi kearkeologisan yang sangat kaya. Situs Trowulan juga menunjukkan sebuah bentuk kehidupan yang kompleks pada saat itu. Mari kita mulai dengan gambaran umum tentang situs ini. Trowulan adalah situs arkeologi yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Situs ini dikenal sebagai bekas ibu kota kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara pada abad ke-14 dan 15 Masehi. Saat ini, situs Trowulan menjadi daya tarik wisata sejarah yang penting di Indonesia. Di situs ini pengunjung dapat melihat sisa-sisa struktur bangunan yang mencerminkan kejayaan Majapahit pada masa lampau. Nah, setelah apa yang dijelaskan oleh Cyril tadi, ada beberapa bangunan dan struktur juga nih yang masih dapat ditemukan di Trowulan. Nah, yang pertama yaitu Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu ini adalah candi Hindu terbesar di Trowulan. Candi ini memiliki arsitektur yang megah dengan relief yang menakjubkan. Nah, meskipun hanya beberapa bagian yang masih tersisa, Candi Bajang Ratu memberikan gambaran tentang kemegahan arsitektur Majapahit. Yang kedua yaitu Candi Tikus. Nama Candi Tikus ini berasal dari bentuk kolam di dekat candi yang menyerupai tikus. Candi ini memiliki gaya arsitektur yang unik dan pernah digunakan sebagai pemandian raja-raja Majapahit. Saat ini, kolam dan beberapa struktur bangunan candi masih dapat ditemukan di situs ini. Berikutnya yaitu Wringin Lawang. Apa sih Wringin Lawang itu? Ini merupakan gerbang masuk utama ke kompleks Trowulan. Gerbang ini memiliki dua patung wajah raksasa di kedua sisinya. Wringin Lawang juga merupakan titik awal bagi pengunjung untuk menjelajahi situs Trowulan. Dan yang terakhir yaitu Museum Trowulan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang sejarah dan kebudayaan Majapahit, pengunjung dapat mengunjungi Museum Trowulan. Museum ini menyimpan koleksi artefak seperti arca, prasasti, dan benda-benda lain yang ditemukan di situs Trowulan. Selain bangunan-bangunan tersebut, terdapat juga beberapa situs arkeologi lain di sekitar Trowulan yang berkaitan dengan keberadaan Majapahit. Salah satunya adalah situs arkeologi Candi Brahu yang merupakan candi pemujaan yang digunakan untuk upacara keagamaan. Trowulan juga dikelilingi oleh sawah dan pedesaan yang indah, menambah pesona alami situs tersebut. Pengunjung dapat menjelajahi area sekitar Trowulan dengan berjalan kaki atau menyewa sepeda. Tidak hanya sebagai situs arkeolog, Trowulan juga memiliki makna penting bagi masyarakat Indonesia sebagai bagian dari warisan sejarah dan budaya. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terus berupaya melestarikan dan mengembangkan situs ini sebagai tujuan wisata sejarah yang menarik. Wah, menarik nih. Gimana sih peran pemerintah dalam menjaga pelestarian situs Trowulan? Tentu Mbak Sesi, pemerintah memiliki peran utama dalam memastikan bahwa situs Trowulan tetap terlindungi dan terjaga dengan baik. Pertama, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap situs ini. Ini akan mencegah kerusakan akibat perusakan, vandalisme, dan pencurian artefak. Nah, saya setuju dengan Cyril. Selain itu, pemerintah juga harus mengalokasikan dana yang memadai untuk pemeliharaan dan pemongkaran situs ini. Tanpa dukungan keuangan yang cukup, sulit bagi para ahli dan arkeolog untuk menjaga keaslian situs dan melindungi peninggalan bersejarah yang ada di dalamnya. Jadi situs Trowulan ini
dilindungi oleh berbagai peraturan dan undang-undang di Indonesia sebenarnya Mbak Sesi untuk memastikan pelestariannya sebagai warisan budaya dan sejarah yang penting. Berikut ini adalah beberapa perlindungan hukum yang berkaitan dengan situs Trowulan. 1. Kita punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang umum untuk perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan warisan budaya di Indonesia. Situs Trowulan termasuk dalam kategori cagar budaya dan dilindungi oleh undang-undang ini. 2. Terdapat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995. Keputusan Presiden ini menetapkan situs-situs cagar budaya di Indonesia, termasuk Trowulan, sebagai bagian dari warisan nasional. Keputusan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi situs-situs tersebut. 3. Ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang pelestarian cagar budaya. Peraturan ini mengatur mengenai perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian cagar budaya, termasuk situs-situs arkeologi seperti Trowulan. Peraturan ini memberikan pedoman teknis dalam rangka menjaga integritas dan konservasi situs. 4. Ada peraturan daerah, yakni pemerintah daerah seperti Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur, di mana Trowulan berada, juga dapat mengeluarkan peraturan daerah yang lebih spesifik untuk melindungi situs tersebut. Peraturan daerah ini dapat meliputi pengaturan zonasi, perizinan, pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pelindungan situs ini. Selain hukum-hukum yang telah dijelaskan tadi, sebenarnya situs Trowulan juga dilindungi oleh Konvensi UNESCO mengenai perlindungan warisan budaya dunia. Pada tahun 1993, Trowulan secara resmi diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO. Meskipun belum terdaftar, usaha terus dilakukan untuk memenuhi persyaratan dan mempromosikan Trowulan sebagai situs warisan dunia. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah kerusakan, perusakan dan penjarahan situs Trowulan. Pihak berwenang termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala, serta pemerintah daerah setempat bertanggung jawab untuk pelaksanaan, pemeliharaan, dan pelestarian situs ini. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan situs Trowulan dapat tetap dilestarikan dan dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan sebagai bukti penting dari sejarah dan kebudayaan Indonesia. Berarti kalau kayak gitu, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dong dalam upaya preservasi situs Trowulan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan menghormati situs ini ya. Mas Cyril, bagaimana cara pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam pelestarian situs ini? Berbicara mengenai keterlibatan pemerintah, salah satu caranya adalah pemerintah dapat melibatkan masyarakat melalui program pendidikan dan kesadaran. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya warisan budaya dan sejarah yang ada di situs Trowulan. Dengan melibatkan mereka melalui kunjungan, seminar, atau lokakarya, kita dapat membangun kesadaran kolektif untuk menjaga situs ini. Benar sekali, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pemeliharaan dan penelitian. Melalui partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap situs Trowulan. Wah, sangat menarik sekali ya pembahasan kali ini. Sekarang, mari kita beralih ke kode etik seorang arkeolog. Mas Galih, apa saja sih prinsip utama dalam kode etik seorang arkeolog dalam menjaga situs Trowulan? Nah, ada beberapa prinsip penting yang harus diikuti oleh seorang arkeolog. Yang pertama, integritas penemuan harus dijaga. Seorang arkeolog harus melakukan dokumentasi yang akurat dan memastikan bahwa penemuan tidak mengalami kerusakan dan manipulasi yang dapat mengurangi nilai sejarahnya. Selain itu, seorang arkeolog juga harus menghormati kode etik dalam hal pemeliharaan keaslian situs. Mereka harus menghindari perbuatan yang dapat merusak situs, seperti penggalian ilegal atau pengambilan artefak tanpa izin. Sangat penting untuk menjaga integritas penemuan dan keaslian situs. Menurut Mas Cyril, apalagi sih yang harus diikuti oleh seorang arkeolog? Seorang arkeolog juga harus memastikan bahwa hasil penelitian dan penemuan yang mereka lakukan tersedia untuk publik. Transparansi dan berbagai pengetahuan adalah prinsip
penting dalam kode etik ini. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap situs Trawulan. Terima kasih Mas Cyril. Kode etik ini memainkan peran penting dalam menjaga profesionalisme seorang arkeolog. Sebagai penutup, adakah pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami? Sebenarnya utamanya tuh saya di sini ingin mengajak pendengar kami untuk menghargai warisan budaya kita, seperti situs Trawulan, dan mendukung upaya pemerintah dalam preservasi situs bersejarah di Indonesia. Saya setuju banget dengan Cyril. Mari kita semua menjaga situs Trawulan agar tetap menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu dan memberikan inspirasi bagi generasi mendatang. Terima kasih untuk Mas Gali dan Mas Cyril atas diskusi yang bermanfaat ini. Ini adalah akhir dari episode kami tentang keabaian pemerintah dalam preservasi situs Trawulan dan kode etik seorang arkeolog. Kedua topik ini menyoroti pentingnya menjaga warisan budaya kita dan bertanggung jawab secara profesional dalam bidang arkeologi. Terima kasih telah mendengarkan. Saya, Mbak Sesi, pamit undur diri.